Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sucia Zepa, NIM 2030502159, kelas 2052 BPIE, mata kuliah pengantar psikoterapis, dosen pengapu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi atau hasil PowerPoint dari saya yang berjudul 1. Konsep dasar behavior mengenai kepribadian atau perilaku. 2. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar behavior. Dalam proses konseling, pendekatan behavior merupakan suatu proses di mana konselor membantu konseli untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu yang bertujuan ada perubahan perilaku pada konseling. Pemecahan masalah dan kesulitannya dengan keterlibatan penuh dari konselor. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Yang A, munculnya gangguan. Terapi kelompok digunakan ketika klien tidak berhasil dalam penanganan secara terapi individu. Yang B, tujuan terapi. 1. Meningkatkan identitas diri. 2. Menyalurkan emosi dan membagi perasaan antar sesama di dalam kelompok. 3. Meningkatkan keterampilan hubungan sosial. 4. Meningkatkan kemampuan hidup mandiri. Yang C, peran terapi. Peran terapi harus memainkan peranan yang aktif dalam mendorong kelompok untuk mencapai tujuan dan harapan. Yang ketiga, teknik terapi. Untuk mencapai tujuan dalam proses konseling diperlukan teknik-teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku. Beberapa tekniknya sebagai berikut. 1. Desensitasi sistematis. Desensitasi sistematis merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif. Biasanya berupa kecemasan dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan dengan cara memberikan stimulus yang secara perlahan dan santai. Yang kedua, terapi implosif. Terapi implosif dikembangkan atas dasar pandangan tentang seseorang yang secara berulang-ulang dihadapkan pada situasi kecemasan dan konsekuensi yang menakutkan ternyata tidak muncul. Maka kecemasan akan hilang. Atas dasar itu, klien diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan. Yang ketiga, latihan perilaku asertif. Latihan perilaku asertif digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya layak atau benar. Yang keempat, pengkondisian aversi. Teknik pengkondisian diri digunakan untuk meredakan perilaku simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan, sehingga perilaku yang tidak dikehendaki tersebut terhambat kemunculannya. Yang kelima, pembentuk perilaku model. Perilaku model digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien, memperkuat perilaku yang sudah terbentuk dengan menunjukkan kepada klien tentang perilaku model, baik menggunakan model audio, model fisik, atau lainnya, yang dapat diamati dan dipahami jenis perilaku yang akan dicontoh. Baiklah, yang terakhir yaitu prosedur terapi.
Terapi bersifat kontrak upaya dan bukan kontrak asli, yang artinya klien dan terapis bersama-sama berupaya dengan maksimal untuk mencapai pencapaian positif yang dikehendaki oleh klien. Untuk itu, klien diminta terbuka mengenai permasalahan untuk mempermudah menemukan akar masalah yang dihadapi. Berikut yang harus diketahui klien sebelum terapi. 1. Mengisi formulir terapi. 2. Satu sesi bisa 2 jam atau lebih berupa konseling atau terapi. 3. Bisa berlangsung 1 hingga 4 sesi tergantung aspek atau masalah yang ditangani. Aspek ringan cukup 1 sesi. 4. Harus ada niat yang sungguh-sungguh dari diri sendiri tanpa ada pemaksaan dari orang lain untuk mencapai pencapaian positif yang diinginkan klien. 5. Mengizinkan untuk diterapi atau tidak menganalisa saat terapi berlangsung. 6. Menceritakan semua permasalahan yang dirasakan dan tidak ada yang disembunyikan. 7. Pasrah dan percaya kepada hipnoterapi. 8. Menetapkan hal atau aspek permasalahan yang ingin ditangani secara spesifik. 9. Waktu dan tanggal terapi berdasarkan perjanjian. 10. Untuk anak atau remaja hingga usia 20 tahun, orang tua diminta datang untuk mendengarkan penjelasan hipnoterapi. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.